Sharingnya kelihatan kah? Belum kelihatan ya? Belum kelihatan, Mbak. Udah kah? Sudah. Udah, Mbak. Wah, ini kalau udah tulisan please move ini saya nggak bisa ngilangin. Oke, sambil kita mulai ya, Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah ada aktivitas lain yang apa namanya tidak kalah pentingnya. Kita segera 2 mulai. menit ke aku lagi calling teman-teman Oh, baik, baik. supaya masuk di Zoom. Oke, ini apa namanya luar biasa. Jadi reminder undangan untuk memastikan supaya nggak ketinggalan informasi yang berharga ini ya, Kanona ya. Oh, saya dari pagi, dari semalam udah kayak ya Semangat ya. namanya juga usaha ya. Iya dong, harus dong. Tidak akan pernah sia-sia usaha Segala yang sesuatu itu kan kita harus usaha, tapi bukan berarti bahwa oke, nanti ada waktunya, waktu Tuhan. Itu aja. amin. Diimani Ya. aja. Amin. Yes. Selamat datang juga untuk Kak Siva, Mbak Siva dan juga Ibu atau Mbak Marintan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Dari mana, Mbak? Mbak Intan, Assalamualaikum. Selamat pagi. Anis. Dari Jakarta. Pagi, Anis. Tanjung Priuk ya? Ya, Priok. Siap. Priok ke Ancol deket banget ya? Duh. Iya, lumayan. Mainnya ke Ancol. Udah lama nih nggak ke Ancol, udah tahun. Aduh. COVID. Ya deh. Iya kan? Padahal kayaknya Ancol lagi banyak diskon tuh macam-macam kegiatannya. Anak-anak yang Sabar senang. ya, aku lagi ingetin lagi. Di chat ada apakah? Oh, makasih Mbak Tris. Baik. Chat. Oke. Yang masih di jalan mudah-mudahan selamat sehat sampai di tujuan. Tetap fokus. Masih kosong ya kayaknya Mbak Ici ya jalanan ya. Ntar kalau udah deket-deket jam 1-an gitu mungkin udah mulai crowded gitu. Kalau sekarang mungkin masih. Iya. Saya juga gitu kalau pergi sejak puasa, kalau pergi-pergi mending pagi. Ada Mbak Zainah. Bagaimana Mbak Nis, kita bisa mulai? Oke, baik. Untuk pagi ini kita segera mulai. Kak Nona, sambil berjalan ya, kita tunggu teman-temannya sambil kita mulai. Mudah-mudahan mereka bisa segera gabung bersama kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Saya menyapa semua saudara-saudara saya, terima kasih sudah bergabung di sharing session pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan selalu mendapatkan ridho Allah, dimudahkan semuanya, dan apa yang menjadi cita-cita kita juga bisa kita raih bersama. Pagi hari ini, senang sekali kita bisa mengundang sosok seorang ibu yang luar biasa, seorang istri yang luar biasa. Beliau sangat utun, sangat tekun, sangat perseverance-nya tinggi untuk bisa bantu suami sehat dari diabetes. Nggak cuma itu, ternyata beliau juga banyak dapat bonus yang membuat beliau bisa jalan-jalan ke Dubai, ke Turki, dapat reward emas, dan lain sebagainya. Dan pastinya, ibu yang satu ini juga berpenghasilan jutaan rupiah per hari. Nah, hari ini kita akan undang ibu yang cantik ini untuk sharing bersama apa kiat suksesnya dan bagaimana ceritanya bisa sampai di titik seperti ini. Oke, please welcome. Kita tepuk tangan untuk Ibu atau Kak Mbak Wani Darjanti. Mbak Wani, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vita. Apa kabar Mbak Wani? Itu senyumnya luar biasa. Sehat, Mbak? Puji Tuhan, harus selalu sehat. Anda tuh auranya positif sekali loh, beneran. Dimanapun berada, orang pasti bahagia. Amin. Mbak Wani ya. Oke Mbak Wani, sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayangkan, Mbak Wani bisa cerita dulu nggak? Siapa sih sosok Wani Daryanti ini? Silakan Mbak Wani. Oke, baik. Oke, yang jelas saya bukan artis. Tapi kondang ya, kondang. Tapi belakangan ini kayak artis susah dicari ya kata Mbak Nona. Ya, jadi saya seorang ibu rumah tangga
Ya, seperti kebanyakan ibu rumah tangga yang lain juga, saya ibu dari 2 orang anak, suami saya 1, anak saya dua-duanya sudah kuliah juga. Begitu sih, karir saya sebenarnya 26 tahun tuh di industri asuransi. Terakhir posisi saya di division head ya sebagai vice president di salah satu perusahaan. Dan tahun lalu bulan April saya memutuskan untuk resign. Oke. Jadi sekarang 100% saya sebagai ibu rumah tangga. Wah, Gitu. luar biasa sekali. Nggak semua orang loh bisa memutuskan, tapi pasti ada strong reason di balik itu ya. Dan insya Allah itu keputusan yang terbaik buat Mbak Wani dan keluarga. Amin. Nah, Mbak Wani, boleh tahu nggak? Kan Mbak Wani kita kenal atau sudah terbukti, sudah berhasil membantu kesuksesan suami untuk sembuh, membaik kondisi dari sakit diabetes yang sudah diderita mungkin beberapa waktu yang cukup lama ya Mbak. Apa sih Mbak yang dilakukan? Cerita dong ke kita sampai sekarang dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Gimana tuh Mbak? Iya. Oke ya, aku cerita ya. Jadi sebenarnya antara mau terima kenyataan atau enggak sih pada saat kami tahu bahwa beliau menderita diabetes ya. Karena kan saya melihat dulu ayah saya juga menderita diabetes sampai pada saat wafatnya. Nah, pada saat suami ternyata juga diabetes, saya juga sempat ya galau ya. Pasti teman-teman juga tahulah bagaimana perasaannya. Nah, waktu itu saya masih kerja sih gitu. Nah, jadi suami juga tentu masih aktif. Nah, suami juga jadi waktu itu pengobatan ya, melalui pengobatan dokter, sudah minum obat secara rutin. Nah, yang membuat saya galau tuh kan kondisi, kalau orang diabetes kan kondisi fisiknya bisa dilihat ya, terutama. Jadi kondisi fisiknya tuh makin lama kok makin kurus gitu kan. Lalu banyak luka-luka juga itu di tangannya gitu. Dan kalau malam itu tidur juga nggak tenang. Itu kalau malam itu pasti bangun 2-3 kali, bangun pasti itu. Dan bangunnya itu, nah ini ada fotonya ya, bangunnya itu pasti untuk dia minum seperti habis olahraga berat gitu, jadi kehausan banget. Dan juga makan gitu, pasti cari makan tengah malam gitu. Nah, saya pikir nggak sehat banget deh pokoknya hidupnya pagi-pagi, tentunya karena dia harus kerja jadi nggak fresh kan gitu. Ya itu terus seperti itu. Akibatnya kan kondisi fisiknya yang makin kurus gitu. Yang tadinya kalau cari baju tuh udah hampir XL sih, LXL gitu ya. Ukurannya 15,5 itu kan ada L ya. Nah, itu sampai makin kendor kayak celana itu makin kebesaran gitu. Akhirnya sampai ke ukuran S waktu itu. Aduh, terenyuh banget gitu ke ukuran S. Dan luka-luka di tangan. Itu kalau temen lihat itu ya di bagian before itu kan ada tangannya saya deketin tuh ada bekas lukanya. Seperti itu. Nah, jadi dan saya juga coba-coba herbal ada, karena saya juga aktif di medsos ya, saya suka ada penawaran herbal. Itu pasti kelihatannya bagus nih, saya coba. Kelihatannya bagus nih, segala macam tuh di rumah ada banyak macam-macam gitu. Itu Mbak Vita. Jadi itu awal mulanya saya concern dengan kondisi kesehatan suami. Gitu. Kondisinya semakin hari semakin buruk. Jadi Anda di situ akhirnya mengambil tindakan apa Mbak dengan kondisi suami yang cukup berat ya? Puji Tuhan pada waktu tahun lalu ya bulan April kok pas kebetulan juga saya mau resign itu saya ketemu dalam satu komunitas. Jadi saya punya teman yang aktif di satu komunitas dan mengenalkan satu produk tertentu gitu ya. Nah, terus ya saya pikir kenapa nggak saya coba gitu. Ya, akhirnya saya coba berikan ke suami untuk konsum. Ya, saya perhatikan bagaimana manfaat dari produk tersebut. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari memang belum kelihatan. Tapi masuk ke minggu kedua ya, jadi udah seminggu minum, saya mulai ngelihat, wah ini orang tidurnya mulai tenang nih. Jadi setengah malam itu nggak bangun tidur lagi. Bangun-bangun sudah pagi, sudah jam 4, sudah jam 5 gitu. Artinya kan dia tidurnya kan nyenyak ya. Jadi dan bangun dalam kondisi fresh, dalam kondisi enak gitu. Ya, jadi nah itu udah mulai kelihatan gitu.
cuman memang berat badan dan sebagainya belum kelihatan gitu. Nah, terus mulai masuk bulan kedua, ketiga, nah itu baru mulai kelihatan, Mbak. Mulai ini yang luka-luka yang di tangan itu hilang. Kalau Mbak Vita lihat yang di bawah tuh kan tangannya udah bersih ya. Iya. Tangannya sekarang udah Lebih seger bersih. lagi ya. Ya, dan kulit juga yang tadinya hitam yang di atas tuh masih menghitam, itu lebih fresh gitu. Ya. Dan puji Tuhan sekarang sih malah ukurannya sudah masuk ke L lagi tuh bajunya. Normal Jadi lagi ya, ya. jadi kondisi fisiknya sudah belum pulih betul, belum 100%. Karena kalau menurut dokter ya memang diabetes nggak bisa benar-benar 100% sembuh ya, tapi kita harus maintain. Tapi dari kondisi fisik itu sudah jauh-jauh sangat membaik gitu. Dan bahkan mungkin aku sekalian boleh sharing ya, aku sendiri juga mengalami perbaikan kesehatan loh Mbak Vita. Oh ya? Ya, jadi karena melihat aku kan karena awalnya fokusnya dengan suami yang diabetes ini. Padahal aku sendiri tuh sebenarnya punya hipertensi. Tapi aku nggak notice, maksudnya nggak yang karena kita perhatikan ke keluarga aja ya, ke diri sendiri kadang lupa ya. Sama kan kita kalau belanja-belanja fokusnya untuk keluarga, kita sendiri belakangan ya, me time-nya itu belakangan. Sama dengan kondisi kesehatan juga gitu. Nah, saya baru mulai ngeh itu pada saat kok saya ngerasa tangan kanan saya sering semutan gitu. Nggak usah lama-lama, cuman makan aja di meja, pokoknya posisi tangan di atas perut saya pasti semutan. Apalagi kan saya ibu rumah tangga, saya masak. Tangan megang apa ini untuk masak, semutan. Untuk cuci piring, semutan. Waduh, saya bilang, ini apa karena hipertensi saya gitu. Saya cari referensi, saya baca, ya itu bisa akibat dari adanya penyumbatan gitu kan ya. Nah, akhirnya saya juga bareng dengan suami saya fokus untuk mengkonsumsi produk tersebut juga. Gitu. Jadi bareng-bareng kita konsum. Nah, saya ingat banget, saya mulai ngalamin gejala semutan itu di bulan Juni 2001. Nah, puji Tuhan, Agustus 2021 juga. Jadi Juni, Juli, Agustus ya, 2 bulan lebih ya, itu sudah hilang semutannya. Masya Allah. Sampai sekarang saya nggak mengalami itu lagi. Jadi kayak sekarang saya duduk, tangan saya di atas begini terus juga nggak masalah gitu. Tadinya nggak sampai 1 menit itu pasti semutan gitu. Jadi saya benar-benar merasakan bahagia banget ya Mbak Vita, bukan cuma suami tapi saya sendiri juga ternyata bisa mengalami mendapatkan manfaat menjadi lebih sehat gitu. Gitu Mbak Vita. Alhamdulillah sekali itu. Rutin gitu ya Mbak ya. Dan Iya, segera betul. membaik, alhamdulillah. Dan yang paling penting juga di situ sepertinya Anda sudah punya planning gitu ya. Tapi by the way, ngomong-ngomong suami terbantu sehat, Mbak Waninya juga sehat, bisa ke Dubai sama Turki jalan-jalan gratis gimana Mbak? Nah ini juga. Ini kayaknya cakep banget nih. Gimana Ya Mbak? itu juga sama sekali awalnya saya juga nggak terfikir akan mendapatkan banyak berkat ya dari Tuhan gitu ya. Jadi dengan saya mengalami perbaikan kesehatan begini, ya saya kan dulu kerja aktif 26 tahun ya seperti tadi saya cerita. Jadi saya kan punya banyak teman, saya punya banyak komunitas juga pasti. Gitu ya. Nah saya itu orangnya yang nggak seneng diem juga, saya seneng ngobrol gitu. Jadi saya cuma cerita aja ngobrol, kan banyak yang sudah kenal juga dengan suami gitu ya. Jadi saya cerita mengenai perbaikan kesehatan kami ini gitu. Nah, jadi ada teman yang kebetulan juga punya concern kesehatan ya tertarik gitu loh dengan saya untuk sama-sama bergabung di komunitas saya ini dan mengkonsumsi juga produknya gitu. Jadi sama-sama akhirnya dia juga mengalami perbaikan kesehatan. Semakin sering saya bercerita, semakin sering saya sharing ke teman-teman gitu. Dan ternyata kok saya mendapatkan bonus gitu ya Mbak, mendapatkan bonus. Di luar dari itu ternyata juga di komunitas juga banyak yang kontes itu istilah challenge gitu ya, bahwa saya bisa mendapatkan bonus-bonus tertentu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk itu tadi hadiah-hadiah. Bukan ada yang emas, ada juga dalam bentuk serum kecantikan gitu, dalam bentuk uang Pantes langsung, makin cantik dalam ini. bentuk ya itu tadi trip juga gitu ya. Jadi wah luar biasa.
Ya, jadi banyak yang saya dapat di luar dari itu. Dan yang Penghasilannya juga mantap nih pasti nih. nah, itu dia yang paling penting. Saya jadi bisa mendapatkan produk dengan lebih murah. Kan saya punya bonus ya. Saya banyak dapat Iya. bonusnya sehingga boleh dibilang sekarang saya gratis loh konsumsinya gitu. Karena Masya Allah. gratis itu ya saya berharap kita bisa semakin sehat. Jadi benar-benar berkah nih ya. Sakit, berusaha dengan mengkonsumsi tadi, kemudian dapat berkah sehingga sekarang pun sudah tidak mengeluarkan uang lagi ya Mbak untuk bisa mengkonsumsi tadi produk-produk kesehatan tadi ya. Betul, Cocok betul. banget Betul sih. Mbak Vita. Wah, bocoran dong Mbak, penghasilan berapa sih? Tiap hari. Yang tertinggi aja per hari berapa? Tertinggi selama saya aktif di komunitas ini ya Per hari dalam nih ya, per sehari. hari. Ya. Seingat saya sih di atas 6 juta ya, mungkin 6,7 something lah gitu sehari. Sehari ya. Ya, Kayaknya udah bener tuh keluar dari perusahaannya diganti sama 6 sampai 7 juta per hari udah. Mantap iya. sekali, Mbak. Iya, puji Tuhan. Jadi tadi kunci suksesnya, jadi kesimpulan untuk bisa dapat seperti itu tadi hanya Bercerita aja. cerita Saya aja cuma gitu. bercerita, saya cuma sharing mengenai keberhasilan saya bahwa kita semakin sehat, saya dan suami semakin sehat. Itu aja, saya cuma sharing-sharing aja. Ya, dan saya berkumpul dengan komunitas yang fokusnya ke kesehatan itu juga. Jadinya itu aja kuncinya. Nggak pusing loh Mbak, enak jadinya. Selamat ya Mbak Wani. Ya, hipertensi saya juga menuju ke normal. Iya. Nggak perlu minum obat. Benar gitu ya. banget, Jadi, benar banget. Hari gini yang kita concern itu justru bagaimana membuat tubuh kita lebih sehat. Karena udah ada COVID lah, belum lagi cuaca yang berubah-ubah dengan drastis gitu ya. Dan yang paling penting sehat kantong juga nih kayaknya nih Mbak Wani. amin. Oke Mbak Wani, luar biasa ceritanya dan saya doakan, kita semua doakan ya Mbak Wani tetap akan selalu makin sehat bersama keluarga dan makin sukses tentunya. Oke, Bapak Ibu, Mbak Wani ada lagi yang mau diceritakan? Jangan-jangan masih ada nih rahasia penting yang belum di-sharing ke kita. Ya, kalau saya sih kalau saya memang fokus utamanya saya ingin sehat ya untuk suami dan untuk selain saya sendiri dan juga untuk suami. Dan karena saya juga ibu rumah tangga, saya ingin juga aktivitas saya tidak mengganggu aktivitas di rumah tentunya ya, sehingga fleksibel waktu itu sangat saya butuhkan gitu. Nah, komunitas ini sangat mendukung itu semua gitu ya. Jadi udah saya dapat sehat, dapat income, dapat jalan-jalan, waktu saya nggak terganggu gitu. Nah itu makanya waktu mau ditawarin kerja lagi, itu bener Mbak, mau ditawarin kerja lagi untuk yang formal, ya saya mikir-mikir 2 kali juga ya. Sampai suami juga bilang emang mau kerja lagi gitu. Jangan-jangan tensinya tinggi karena kemarin kerja terus itu. Waduh, saya lupa matiin telepon. Iya. Sebentar ya, izin sebentar mematikan telepon sebentar. Mbak Wani, kalau ada cerita lagi silakan. Monggo. Iya, betul. Nah, jadi memang kalau boleh saya sharing ke Bapak Ibu juga ya, diabetes ini kan masalah lifestyle, masalah gaya hidup gitu ya. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan perbaikan di diabetes ini, kita juga harus menjaga lifestyle kita, gaya hidup kita gitu. Percuma kalau kita kembali ke gaya hidup yang awal pada saat kita menderita waktu itu gitu ya. Jadi kita juga tetap harus mengimbangi gaya hidup kita mengarah ke yang lebih baik seperti itu. Jadi itu juga kunci untuk kita menuju lebih sehat. Ya, kayak saya nih juga, saya udah ya namanya daging kan semua orang suka ya gitu. Daging kambing kalau lagi pergi pasti pengennya nyarinya sate kambing gitu kan. Kalau saya udah anti dengan kambing gitu. Waktu itu saya masih bisa makan, sekarang sama sekali tidak. Gitu. Durian gitu kan enak kalau lagi jalan-jalan makan durian gitu ya. Waduh, di sini juga banyak nih yang pada senang durian, saya tahu. Gitu. Nah, ya boleh untuk bersosialisasi kadang saya nimbrung paling saya makan satu gitu ya. Gitu. Karena kenapa saya concern kesehatan. Saya nggak ingin kembali ke pada saat saya menderita saat itu. Saya sudah melakukan banyak hal untuk kita lebih sehat.
Ya, jadi selain kita bergabung dengan komunitas yang fokusnya ke kesehatan, kita mengkonsumsi produk untuk supaya kita bisa lebih sehat, kita juga harus jaga kita punya lifestyle kita. Betul banget. Setuju Mbak Wani. Luar biasa. Paling tidak kita seperti reminder ya. Jadi kalau Ya. dikonsumsi yang sehat tapi dimasukin juga yang tidak sehat, lama-lama Nah, juga tidak BEP nih gitu ya. betul. Oke, Mbak Wani terima kasih banyak sharingnya hari ini dan saya yakin ini sangat bermanfaat buat kita. Oke, Terima Bapak dan kasih, Mbak Ibu, Vita. ya sukses ya Mbak ya. Bapak dan Ibu, Mbak Wani sudah menceritakan bagaimana beliau sampai di titik ini dengan keberhasilannya membantu suami sehat, membantu diri sendiri sehat, dan juga punya penghasilan yang luar biasa. Kita akan break kurang lebih 1 menit. Nanti sesudah itu kita akan mendengarkan bagaimana caranya sampai sesukses Mbak Wani. Ada seorang profesional, leader trainer, yang akan sharing pada kita semua. Gimana caranya bisa sesukses Mbak Wani. Oke, kita balik. Bapak dan Ibu yang mungkin mau ke toilet, mau ada urusan sedikit, silakan. Tapi 1 menit lagi kita bergabung kembali. Oke? Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Silakan kalau ada yang mau ke toilet, kalau tidak ada, kita bisa lanjut. Terima kasih buat yang baru hadir. Ini ada Mbak Zaina, ada Mbak Indri, ada juga siapa lagi tadi yang baru bergabung? Irma dari Ciamis. Mbak Irma dari Ciamis. Wah. Ciamis tuh cantik-cantik, manis-manis. Yes, betul. Mbak Desi juga. Mbak Desi dari mana, Bu? Mbak Desi Arisandi. Desi Arisandi itu kan penyanyi bukan ya? Oh, Mbak Desi dari Jakarta, undangannya Mbak Deni ya. Salam kenal, Bu. Dari Kan? Jakarta Kenal, Utara. saya udah pernah telepon Mbak Desi. Mbak Desi apanya? Kak Arisandi itu kan penyanyi ya? Saudaranya kali, Bu. Saudaranya. Oke, selamat datang. Kamu udah panasin punya kamu? Selamat datang buat Nggak Kodet. Iya, Bu. Selamat datang semua yang sudah hadir. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Kali ini sharing akan bercerita tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dan kenapa bisa sukses dengan cara-cara yang akan disampaikan oleh seorang leader yang luar biasa. Beliau ini pebisnis kuliner dari Banyuwangi. Please welcome Mbak Ana Restiana. Mbak Ana, apa kabar? Halo Mbak Vita, terima kasih. Hai. Mbak Vita. Ibu yang satu ini auranya juga positif sekali. Jangan salah, Orang Anda bisa Banyuwangi datang ya, ke Mbak ya. Facebooknya. Luar biasa inspirasinya. Kalau bahasa saya itu ayah-ayah wae gitu. Iya Mbak Vita, saya mau Ya, Mbak menyapa Ana. teman-teman Sehat, undangan dulu. Bapak Ibu selamat siang, selamat pagi untuk Ibu dan Bapak undangan dari mana saja tadi? Jakarta, Jogja, Bekasi, terus kemudian ada dari beberapa kota lainnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengundang Bapak dan Ibu datang di acaranya Mbak Vita dan Mbak Anis ini, yaitu sharing tentang cerita Mbak Wani. Saya aja yang sudah beberapa kali diceritain Mbak Wani, Mbak Vita, itu terkesima ya. Tadi saya lihat juga Bapak Ibu juga ada yang terkesima, di mana pada saat menayangkan foto suami Mbak Wani ini, yang ukuran bajunya ya, size baju S, kemudian bisa normal kembali menjadi L gitu. Yang tadi Mbak Wani bilang memang belum 100% pulih Mbak Vita ya, tapi berangsur-angsur akan membaik. Nah Mbak Vita, saya dan Mbak Wani ini berteman dalam satu komunitas yang sama. Tadi Mbak Wani bilang komunitas gitu ya Mbak Vita. Saya dan Mbak Wani bergabung dalam satu komunitas yang sama. Komunitas ini sangat positif sekali, dan kabar gembira untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek. Komunitas ini base camp-nya ada di Tangerang Selatan. Nama komunitasnya The Miracle Family. Jadi alamatnya bisa dicatat, teman-teman yang dekat di situ bisa langsung datang, ketemu dengan foundernya, terus kemudian melihat sendiri aktivitas-aktivitas positif lainnya. Catat alamatnya teman-teman di Jalan Zam-Zam nomor 12, Kelapa 2, Islamic Center, Tangerang Selatan. Gitu. Nah, Mbak Vita, meskipun base camp-nya
base camp-nya ada di Tangerang Selatan, tetapi membernya anggota dari komunitas ini menyebar, Mbak Fit. Mungkin Ada di ada nanti semua. slide-nya, Ya. slide-nya. Oh, ini. Jadi kami menyebar di Jawa, itu hampir seluruh Jawa, di setiap kota itu ada member dari komunitas kami, The Miracle Family. Terus kemudian kami juga ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Indonesia bagian timur ya, di NTT, di NTB, di Bali, kemudian ada di Papua, dan yang paling hebatnya komunitas The Miracles ini ada yang di luar negeri, Bapak dan Ibu, di Amerika. Iya, sudah mengembangkan sayapnya sampai ke Amerika, The Miracle Family ini. Nah, saya dan Mbak Wani memutuskan ada di sini, itu kami sangat kayak diberkahi gitu ya, karena di sini foundernya sendiri itu fokusnya bukan fokus pada diri sendiri, tapi fokus out. Gimana cara kita berbagi, gimana cara kita selalu bersyukur tentang kondisi kita saat ini, kemudian memberikan harapan hidup lebih panjang lagi, harapan hidup lebih panjang dan sehat ya Mbak Vita ya. Ya, pastinya. Nah, yang ada dalam The Miracle Family ini ya macam-macam Mbak Vita. Jadi dia nggak hanya melulu karyawan semua atau ibu rumah tangga semua, enggak. Miracle Family ini didirikan, foundernya adalah couplepreneur, yaitu Ibu Anis dan Pak Yusuf. Terus kemudian ada professional trainer, terus kemudian ada pebisnis kue, ada ibu rumah tangga, ada tenaga medis, terus kemudian ada MC kondang, MC cetar ini bergabung di The Miracle Family. Single mom juga ada, dan banyak sekali karyawan, ada ibu direktur, ada CEO, bahkan ada vice president. Nah, saking banyaknya seperti ini, jadi kami di sini memiliki aktivitas-aktivitas positif yang dilakukan bersama-sama. Seperti ini Mbak Vita dan Bapak Ibu sekalian, bahwa aktivitas yang diusung oleh The Miracle Family ini adalah sharing is caring. Jadi kita selalu berbagi sedekah setiap subuh, setiap hari Jumat sudah ada agendanya, kemudian ada agenda bersyukur setiap hari Senin, Rabu, Jumat, kemudian ada acara business talk, dan kemudian ada suatu komunitas Muslim di dalam The Miracles ini yang setiap minggu mengkhatamkan Al-Quran. Jadi di sini, di komunitas ini kita tidak hanya diajarkan bisnis Bapak dan Ibu, Mbak Vita, jadi kita diajarkan mengenai rasa syukur kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, dan juga berbagi kepada sesamanya. Masya Allah. Iya, oke. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu dengarkan cerita sharing tadi, itu ada Mbak Wani. Mbak Wani adalah anggota line dance ya. Belakangnya itu ada Mbak Wani. Terus kemudian di The Miracle Family, The Miracle Family itu adalah kantornya. Ada meeting room-nya, di Tangerang ya Mbak ya? Bapak dan Ibu. Iya, di Kelapa II Mbak. Kelapa II. Di Islamic Center. Gitu. Miracle Family ini Bapak dan Ibu adalah partner resmi dari perusahaan farmasi di Jepang. Farmasinya non kimia. Jadi kalau farmasi kimia itu kan obat-obatan segala macam ya. Ini farmasi non kimia yang memproduksi suplemen, superfood, vitamin seperti itu. Nah, keunikan dari AFC ini sendiri Bapak Ibu, produk yang dijual di Indonesia itu tidak sama dengan produk yang dijual di negara lainnya. Jadi di sini ada 3 produk utama yang didatangkan ke Indonesia karena melihat orang-orang Indonesia ini butuh sekali produk ini. Mari kita lihat satu-satu produknya. Di sini ada produk yang namanya Kusu-Kusi, warnanya ungu. Jadi Bapak Ibu tinggal ngapalin aja, oh ungu gitu. Iya, yang ungu ini Bapak Ibu kerjanya adalah di dalam usus kita. Nah, kenapa dalam usus kita? Ternyata di usus kita itu ada satu
satu segerombolan sel gitu ya, NK sel, natural killer cell, yaitu sel tentara, di mana sel tentara itu dia akan menyerang kalau ada sel-sel abnormal yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tetapi sayangnya karena pola hidup, pola makan kita sudah tidak teratur, maka sel tentara tadi itu tidur, gitu. Pada saat tidur, ketika sel-sel abnormal datang, dia tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Tetapi ketika si orang tersebut mengkonsumsi superfood dari Jepang ini, sel tentaranya akan diaktifkan lagi, Bapak Ibu. Sel tentara yang ada dalam tubuhnya akan diaktifkan lagi. Dia yang akan membuat ya sel abnormal itu akan berangsur-angsur kempis dan menghilang. Gitu. Nah, si ungu ini, Bapak Ibu, dia memiliki 3 paten fungsi. Jadi apa itu paten fungsi? Saya dulu juga bingung, Pak. Paten fungsi ini apa ya? Saya pikir paten merek. Kalau paten merek, Panadol, Oxycodone gitu udah paten merek ya. Tapi kalau paten fungsi ini seperti paracetamol. Paracetamol itu punya paten fungsi apa? Meredakan nyeri dan meredakan demam gitu. Mengurangi nyeri dan meredakan demam. Itu sudah paten. Jadi semua orang sudah tahu kalau demam ya minum paracetamol karena dia tahu ini punya paten fungsi. Nah, usukushi juga gitu, Pak, Bu. Jadi yang ungu ini punya paten fungsi, dia ada anti-tumor agent. Kemudian dia bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Makanya ini sangat laris, Pak, Bu, pada saat kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini. Dia sangat laris. Terus kemudian ada terapi agent hepatitis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saudaranya, tetangganya, atau mendengar ada temannya yang memiliki riwayat hepatitis C, anjurkan untuk usukushi ini. Kemudian kabar gembiranya, kemarin launching upgrade dari usukushi yaitu usukushi Gold. Tidak hanya 3 paten Mbak Vita, tapi 5. Ditambah 5, jadi 8 patennya. Gitu. Saking hebatnya dia, 8 ada 8 patennya yaitu main-main. Iya. Jadi Udah launching ya? 3 aja ini sudah termasuk hebat. Launching sudah tapi masuk ke Indonesia mungkin 2-3 bulan lagi, Mbak kita. Gitu. Jadi sudah diproduksi tapi belum masuk produknya ke Indonesia. Gitu. Jadi tambahan paten fungsinya Bapak Ibu itu ada dia bisa melindungi infeksi, kemudian menekan pertumbuhan tumor. Jadi kalau sudah terlanjur ada tumor, dia ditekan pertumbuhannya, mengurangi efek samping dari obat-obatan kanker yang sudah dikonsumsi oleh si pasien tersebut. Terus kemudian mencegah infeksi saluran nafas. Hebat ini Mbak Vita, mencegah infeksi saluran nafas. Sementara ini kan banyak sekali ya yang orang-orang meninggal karena SARS ini. Nah, usukushi adalah jawabannya. Benar. Iya, betul Mbak Vita. Terus kemudian ada namanya peredam racun. Jadi komplit sekali si usukushi ini. Yang sekarang beredar aja itu sudah sangat membantu banyak sekali orang. Ribuan orang terbantu oleh usukushi ini. Apalagi nanti datang upgrade-nya dia yang gold. Itu lebih bagus lagi. Terus kemudian ada lagi Mbak Vita dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Namanya Subarasi. Dia berwarna biru. Dia juga punya paten manfaat, Pak Bu. Dia memiliki paten manfaat, ya, meregenerasi sel. Terus kemudian dia bisa melancarkan sistem peredaran darah kita. Karena kenapa? Karena gaya hidup kita, gaya makan kita yang tidak karu-karuan, yang bukan kita ya, saya sendiri itu dulu punya rumus kalau makan itu hanya ada 2, enak dan enak banget. Jadi nggak ada nih namanya ini gizinya gimana, ini kesehatannya gimana, nggak ada. Yang ada enak dan enak banget. Ternyata seluruh orang Indonesia seperti itu, makanya diciptakan ini. Nah, pada saat sirkulasi darah kita sudah kemasukan sama makanan-makanan yang enak tadi, lemaknya sudah nggak mikir lagi. Ada lemak jahat, ada lemak buruk, ada lemak baik juga dimakan semua. Akhirnya apa? Terjadi plak-plak di dalam aliran darah kita, Mbak Vita. Itu yang menyebabkan nantinya akan ada stroke. Terus kemudian dia akan menjadi penyumbatan. Penyumbatannya di mana? Kalau di jantung ya dia pasang ring. Kalau nanti di
otak, dia akan menjadi stroke seperti itu Mbak Vita. Jadi penyakit-penyakit degeneratif itu diciptakan oleh manusia sendiri, gitu. Penyakit degeneratif yang berat-berat, yang fungsi selnya sudah menurun drastis, itu yang menciptakan manusia sendiri, kitanya sendiri ternyata. Maka lahirlah si Subarasi ini. Nah, di Subarasi ini ada antihipertensi. Yang disebutkan Mbak Wani, testimoninya Mbak Wani tadi, itu karena Mbak Wani dan suami mengkonsumsi rutin Subarasi ini. Jadi dia akan mendapatkan, ya Mbak Wita ya, dan ibu-ibu bapak sekalian, kita akan mendapatkan semua paten manfaat ini apabila kita mengkonsumsi secara rutin dengan dosis tertentu dan dalam waktu tertentu. Jadi terapinya seperti itu ya, ambulan. Gitu. Antihipertensi banyak sekali teman-teman saya yang terbantu di sini. Gitu. Sampai vertigo pun Mbak Vita, vertigo pun teman saya vertigo itu kalau sudah saatnya vertigo dia nggak bisa nyetir, dia langsung parkir, udah berjam-jam di situ, gitu. Akhirnya nanti kalau sudah pulih lagi baru dia bisa nyetir lagi. Nah, ketika saya rekomendasikan ini, dia bilang sudah tidak ada lagi namanya vertigo menyerang dia. Gitu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Bapak tadi Ibu sekalian, Mbak Wani dengan suaminya konsumsi 2 hal ini kali ya? Iya, yang Subarasi dan Usukusi. Jadi Mbak Wani itu cerita ya, dia mau membersihkan ususnya untuk meningkatkan lagi natural killer selnya tadi itu, sel-sel tentaranya, dan juga ini Subarasi ini. Yang tadi disebutkan Mbak Wani benar Bapak Ibu, kalau misalnya diabetes itu nggak bisa sembuh. Tetapi dengan konsumsi ini yang diperbaiki adalah sel-selnya. Jadi ini superfood, makanan bukan untuk mengenyangkan Mbak Vita, bukan untuk mengenyangkan perut, tetapi ini makanan untuk sel-sel kita. Dia memperbaiki yang sudah rusak, dia mengganti sel-sel yang sudah mati, dan dia memproteksi sel-sel yang masih sehat. Gitu. Jadi makanya dinamakan superfood, dia bukan makanan untuk mengenyangkan, tapi memperbaiki sel-sel kita. Begitu. Terus kemudian ada yang paling inovatif lagi dari AFC untuk Indonesia. Sekali lagi ini hanya produk yang ada di Indonesia, yaitu serum sensi suruh. Jadi semua di komunitas ini sudah menggunakan serum sensi suruh, dan mereka sudah merasakan sendiri gimana bagusnya si serum sensi suruh ini. Karena ini satu-satunya di dunia saat ini ya, satu-satunya di dunia serum yang meregenerasi sel. Kenapa? Karena di situ ada kandungan-kandungan dari DNA salmon dan salmon ovary peptide. Dia akan bisa membuat kulit yang pori-porinya besar, akan memperkecil, melembutkan kulit, mengenyalkan, dan yang pasti untuk ibu-ibu, untuk kakak-kakak di sini yang suka sekali skincare, hemat banget. Kenapa? Karena nggak perlu lagi kita beli krim mata, dia bisa dipakai untuk krim mata. Nggak perlu lagi kita beli day cream, nggak perlu lagi beli night cream. Kenapa? Karena dengan sensi suruh ini semuanya bisa kita gunakan dari satu serum. Itu menurut saya sangat hemat sekali Mbak Vita. Benar banget. Iya, sangat hemat sekali dan nggak ribet. Jadi kalau teman-teman yang mau umroh atau apa kan biasanya banyak sekali perlengkapan untuk kulitnya. Bawa aja sensi suruh. Udah selesai masalah gitu. Nah, 3 produk ini hanya ada di Indonesia. Kalau teman-teman Bapak dan Ibu ke Singapura, ke Malaysia, terus ketemu store-nya AFC, tidak akan menemukan produk ini. Seperti itu. Wow, mantap sekali. Memang dari dalam lengkap dari USU dan SOP Subarasi, dari luar ada sensi suruh ya? Iya, betul. Betul. Nah, setiap produk dari AFC ini sudah ada sertifikat halalnya. Jadi untuk teman-teman Muslim tidak perlu khawatir lagi karena selama ini kalau kita menawarkan suatu produk itu teman-teman Muslim pasti satu pertanyaannya, produk ini halal tidak? Gitu. Halal. Karena setiap produk AFC itu ada sertifikat halalnya. Terus kemudian dia ada sertifikat bebas antibiotik, bebas pestisida, bebas hormon, bebas logam berat, bebas kimia berbahaya, dan yang paling penting dari produk Jepang
AFC ini bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Jadi Mbak Vita kurang lengkap apa, Mbak Vita? Produknya sangat bagus, iya, aman, terus kemudian semuanya sudah ada sertifikatnya. Jadi tidak hanya kita blaming saja, tapi ada semuanya sertifikatnya. Nah, selain itu ada penghargaan-penghargaannya juga, Mbak Fit. Jadi Bapak Ibu, ini adalah produk yang paling laris di Indonesia pada tahun 2020. Dia baru datang 2 tahun, Bapak Ibu, baru tahun 2018 datang, tapi di tahun 2020 AFC ini sudah menjadi penjual terbesar di antara 87 perusahaan networking yang lain. Jadi ini benar-benar pada saat itu menghebohkan semua orang. Baru datang, kalau misalnya ini baru anak bayi ya datang, ada senior-seniornya yang lain, tapi dia yang menjadi pemenangnya. Gitu. Kemudian ini di Indonesia. Di dunia seperti apa penghargaannya? Nah, di dunia, di Eropa itu ada penghargaan Monday Selection. AFC juga masuk dalam kategori Grand Gold Award. Diwakili oleh Serum Sensisuru. Gitu. Jadi di mata dunia produk Jepang ini sudah terlihat nyata, sudah begitu terkenalnya, nggak hanya terkenal saja, tetapi kualitasnya sudah diakui. Monday Selection ini adalah award yang diberikan oleh negara di Eropa yang sangat terkenal sekali. Begitu Mbak Vita yang untuk penjelasan produknya. Terus kemudian sehebat apa sih produk ini sampai saya tadi kalau ngomong sangat menggebu-gebu ya. Karena selain saya sendiri ketemu dengan teman-teman saya yang sudah mengkonsumsi ini, di komunitas The Miracle ini ada 1-2 cerita yang sangat menginspirasi sekali, menggunakan usu dan suba, penyakit-penyakit berat yang diderita itu semakin lama semakin pulih. Belum 100% sembuh, tapi semakin lama semakin pulih. Nah, ini adalah cerita dari kakaknya Mbak Ari Puspita. Mbak Ari Puspita ada juga di ruangan ini. Mbak Ari Puspita, silakan diceritakan tentang proses penyembuhan kakaknya. Waalaikumsalam, Mbak Ari, silakan. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini. Izin saya mau sedikit sharing ya Bapak Ibu yang tadi dijelaskan oleh Mbak Anang. Mungkin sambil kita lihat dulu ya tayangan berikut ini sebelum saya lanjutkan. Silakan Mbak Vita. Oke. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Mbak Vita. Kenapa? Musiknya belum keluar. Musiknya nggak keluar. Oh, bentar. Berarti sharingnya saya stop sharing dulu. Sharingnya tadi itu sama suara harusnya ya. Mana ini ya? Share sound-nya. Ini ada anak saya bantuin nih. Sudah terdengar kan? Bapak Ibu sudah terdengar? Jelas, Mbak. Jelas.
Ini tadi tayangan adalah kakak ipar saya ya, suami dari kakak kandung saya. Beliau ini seorang dosen juga pengacara, sehingga waktu terjadinya stroke itu dia langsung kena pengentalan darah di otak. Jadi pada saat itu terjadi tiba-tiba sekali dan harus masuk ruang ICU di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Tangerang. Nah, pada saat itu 3 hari itu langsung masuk ICU. Masuk ICU 3 hari nggak sadarkan diri. Tapi ya karena keterbatasan uang, ya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tahu nggak? Kira-kira kalau masuk ICU itu per malamnya di salah satu rumah sakit swasta internasional berapa ya Bapak Ibu? Boleh sambil dicek aja. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang punya pengalaman. Berapa kira-kira per satu malam untuk 20 juta. 20 juta ya Mbak Vita ya. Ya. Pengalaman ibu saya sih segitu. Iya, kurang lebih gitu ya Mbak Vita. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang punya pengalaman juga? Yang ada keluarga atau teman yang pernah masuk ICU? Nah, kalau tadi dari Mbak Vita, itu kan 20 juta semalam. Ya untungnya nggak sampai segitu ya Mbak Vita ya. Salah satu rumah sakit yang abang saya ini masuk adalah per malamnya itu kurang lebih sekitar 13 juta atau 13 atau sampai 15, saya juga kurang hafal ya. Sehingga pada saat deposit uang 50 juta 3 hari udah mau habis. Kakak saya kan akhirnya bisa keluar untuk masuk ke ruang rawat inap. Nah, begitu diminta untuk masuk ruang rawat inap, baru 4 jam di ruang rawat inap itu malam itu saturasi oksigennya abang saya turun 50. Jadi kalau tadi di tayangan awal tuh ada ya, di saturasi oksigennya 50. Sehingga harus masuk ruang ICU lagi. Masuk ruang ICU, ya kakak saya otomatis kan ini ya, maksudnya berupaya untuk nggak masuk dulu gitu. Dan akan diusahakan untuk dijagain, dan itu nggak boleh. Jadi diam-diam saya kasih itu Subarasi. Sebetulnya waktu itu dikasih sama Mbak Anis juga. Jadi ini kasus kedua saya sih sebetulnya. Yang pertama adalah adik saya ya. Ini kasus kedua setelah saya kenal produk ini. Nah, karena memang adik saya udah konsumsi sebelumnya, malam itu dikasih 4 saset SOP Subarasi. Itu langsung dikasih pakai air sedikit sama kakak saya, terus disuapin. Besok paginya itu oksigennya langsung 90 ya, atau 97 ya. Dokter pun sampai bingung, Ibu ini alhamdulillah banget ini Bapak oksigennya itu baik. Karena waktu itu kakak saya sampai tanda tangan surat perjanjian ya, karena nggak mau masuk ICU, jika terjadi resiko atau apa-apa, artinya resiko ditanggung sendiri gitu, bukan kesalahan pihak rumah sakit. Nah, berangkat dari situ akhirnya kakak saya yakin, mungkin percaya ini berupa wasilah dari Allah Subhanahu Wa Taala juga ya Bapak Ibu ya, bahwa ada keinginan kuat dari abang saya juga untuk sehat. Jadi salah satunya juga itu. Mulai konsumsi itu di rumah sakit diam-diam. Ceritanya diam-diam tanpa ada yang tahu, karena keluarga besar abang saya ini tidak pernah mau menggunakan treatment lain selain treatment dari medis. Tidak pernah mau. Jadi karena udah terbukti ini, akhirnya abang saya mau nih pagi konsumsi UTSU dan SUBA, dua-dua, sorenya juga UTSU dan SUBA. Itu langsung ngedetox, ngebuang semua racun-racun yang ada di dalam badannya. Yang tadinya nggak bisa BAB dan sempat diinduksi supaya bisa lancar BAB juga nggak mempan gitu. Dan BAB dan keluar tuh semuanya, dan langsung peredaran darahnya lancar. Itu terlihat dari warna kulit ya, warna kulitnya abang saya. Jadi itu sudah mulai merah, yang tadinya pucat, agak kusam gitu karena peredaran darahnya juga nggak lancar. Nah, singkat cerita Januari udah mulai bisa jalan, tangan udah bisa mulai ngebuka, sampai tadi Bapak Ibu lihat di videonya. Jadi kakak saya itu tetap menggunakan obat dokter, jadi yang khawatir Bapak Ibu karena memang keluarnya dari rumah sakit ya, tetap menggunakan obat dokter dan tetap kunjungan lagi gitu loh. Ya kan, kunjungan berikutnya setelah keluar, itu per 2 minggu abang saya harus ke dokter saraf. Dokter saraf Bapak Ibu tahu nggak sekali ke dokter saraf? Itu 7 juta. Sekalian tebus obatnya untuk 1 minggu. Nah, bayangkan berapa besar biaya yang keluar saat itu ya abang saya gitu kan. Jadi, tapi tetap kita bantu dengan SOP Subarasi dan eksekusi, dan itu yang mempercepat. Di rumah sakit hanya 12 hari, keluar dari rumah sakit itu kondisi paru-parunya yang memang waktu itu tidak baik, terus pencernaannya juga nggak baik,
peredaran darahnya juga semua udah lancar, jantungnya udah lancar, jadi pada saat diperiksa keluar rumah sakit semuanya udah membaik. Jadi itu 12 hari. Jadi selama 12 hari ya, berarti 3 hari di ICU, yang mungkin 8 hari itu rutin dengan SOP sebarasi dan eksekusi berselang 1 jam dari obat dokter. Nah, tapi tetap menggunakan obat dokter untuk dokter saraf, ya kan, karena memang itu sudah wajib kontrol ya dari pihak rumah sakit. Jadi abang saya tuh tetap lakukan itu, di samping itu juga tetap menggunakan sebarasi eksekusi. Alhamdulillah bulan Juli kemarin, sebetulnya abang saya ngejar untuk wisuda dokternya. Jadi mungkin juga sakit karena stres, ya kan, karena pola makan, sehingga bagaimana caranya harus segera jalan. Karena kan memang harus sidang, karena sidangnya juga sudah mulai tertunda. Yang harusnya Februari sidang jadi Mei sidang. Jadi pada saat bulan Mei, ini terjadinya bulan November, saat bulan Mei itu abang saya sudah bisa berdiri untuk pemaparan sidang dokternya di UPH gitu kan. Dan itu alhamdulillah bisa berdiri lama, kan harus berdiri ya gitu loh. Lalu bisa juga harus konsen gitu loh, bagaimana sarafnya kena saat dia kena pengentalan darah di otak. Itu Bapak Ibu, jadi alhamdulillah juga abang saya juga sekarang sudah ngajar lagi ya di kampusnya, cuma memang belum bisa membawa mobil sendiri, jadi kakak saya yang akhirnya antar ke sana sini. Itu cerita pertama saya sebetulnya. Mungkin ada lagi Mbak kita bisa di-share. Saya mau cerita yang kedua. Sebetulnya cerita kedua ini adalah cerita pertama sebelum ini sebetulnya. Nah, bisa dilihat dulu Bapak Ibu. Dulu kamu bisa buat diriku insecure, membuatku jadi tak mudah bersyukur. Kamu bully aku terus sampai ku merasa aku bukan siapa-siapa. Tapi kini aku berbeda, kini ku bukan yang dulu. Ku tak dendam, now I'm stronger. Now I'm on top. Ya, ada pembengkakan. Kini semuanya sudah berbeda. Aku bukan yang dulu lagi. Kalau kau berani buka mulutmu, ku balas kau dengan karya. Tapi kini aku berbeda, kini ku bukan yang dulu. Ku tak dendam, now I'm stronger. Now I'm on the top. Now I'm on the top. Now I'm on the top. Yeah. Bapak Ibu, ini sebetulnya adalah aku kalau aku di sini. awal Jadi minggu lalu aku pertama. main ke Solo. Terus minggu lalunya lagi. Jadi sebetulnya ini adalah awal pertama kali saya mengenal produk ini. Jadi Mbak Anis itu udah kenalkan saya lama, ya kan? Tapi saya masih ntar aja deh, karena saya merasa belum perlu ya. Karena saya pikir yang namanya konsumsi makanan sehat itu adalah bukan kebutuhan utama. Nanti-nanti aja atau saya masih sehat gitu, ya. Nah, tapi dalam hal ini tiba-tiba ya qadarullah pada saat berapa bulan kemudian saya dapat kabar adik saya itu sakit, ada di rumah ibu saya. Adik saya sakit, lalu ibu saya bilang, ini ada dedek di rumah, sakit. Saya pikir sakit biasa. Dan ternyata adik saya itu sakit lumpuh. Lumpuh Bapak Ibu, sebetulnya adik saya itu dulunya bisa jalan, bahkan sudah melahirkan 2 anak. Ternyata lumpuhnya ini, pendek tulang ini disebabkan oleh jatuh saat hamil. Itu nggak kerasa, jatuh 4 anak tangga dia duduk gitu. Jadi tulang ekornya itu mungkin ikut jatuh duduk. 8 tahun kemudian tuh, which is itu adalah tahun lalu di bulan November. Mulai dari Oktober adik saya itu udah nggak bisa berdiri, habis duduk nggak bisa diri. Terus makin lama makin kakinya nggak ada rasa, makin lama tulang-tulangnya tidak ada rasa lagi gitu. Nah di situ akhirnya makin lama makin lumpuh total. Saat lumpuh total itu barulah kita sadar ya kan, ini udah nggak bisa nih, terus kita urus untuk lakukan pemeriksaan MRI itu menggunakan BPJS. MRI dan didiagnosa ada pendek tulang. Tadi kalau lihat ada video di punggungnya ada tulang 9 dan 8 itu sarafnya putus. Betul-betul putus dan nggak ada sambungan saraf. Nah karena keterbatasan kondisi fisiknya juga nggak bisa warawiri ke rumah sakit, nggak bisa melakukan apapun. Diagnosa dokter bilang hanya ada satu cara untuk mengembalikan itu dengan operasi. Itu pun kemungkinannya 50-50. Jadi adik saya
tidak mau ambil resiko juga, terus ngurusin BPJS juga cukup panjang karena dia juga harus dicek dulu kan, cek berulang, dan itu nggak bisa. Ternyata untuk operasi harus dicek tuh dahaknya. Adik saya nggak bisa ngeluarin dahak, jadi sudah 5 kali ke rumah sakit tidak diberikan apapun, dok. Obat juga enggak, tindakan juga enggak, karena proses untuk melakukan tindakan selanjutnya harus mengeluarkan dahak dari tenggorokannya. Adik saya tuh udah minum supaya pilek, supaya ada dahak, itu nggak keluar. Akhirnya pasrah. Nah, saat saya tahu adik saya sakit, itu saya ngobrol sama Mbak Anis, sama Pak Yusuf. Itu yang pertama kali saya pegang produk itu. Jadi langsung saya kirim ke adik saya. Singkat cerita, 2 hari setelah adik saya minum, itu sudah ada reaksi. Biasanya ibu saya tuh kalau pagi-pagi pegang kaki adik saya yang kecil banget, kakinya tuh mengecil, itu nggak bisa bergerak. Pada saat 2 kali minum, itu sudah mulai bisa bergerak karena sarafnya udah mulai jalan. Nah, dari situ sama prosesnya itu Bapak Ibu ya, pembuangan racunnya luar biasa. Berarti usus-usus yang tadi dijelaskan sama Mbak Ana itu untuk membersihkan usus, racun-racun dalam tubuh kita itu bekerja. Nah, setelah semua racun-racunnya keluar, mungkin dalam minggu pertama adik saya itu udah bisa duduk di kursi roda atau pindah dari tempat tidur ke kursi rodanya sendiri. Sudah bisa balik badan. Tadinya kalau tidur didorong sama anaknya untuk meluk guling gitu. Sekarang udah bisa bolak-balik badan sendiri. 2 minggu dari situ udah bisa duduk di kursi roda lebih dari 30 menit. Nah, Bapak Ibu juga udah bisa lihat, adik saya ini, kalau yang ini murni tanpa menggunakan obat medis. Selama 6 bulan pertama, yang dia lakukan hanya minum ini, sampai akhirnya bisa duduk di kursi roda, sampai tadi proses jalan menggunakan tongkat itu yang jalan. Di bulan ke-6 baru adik saya minum obat TB tulang, yang obat TB itu yang tidak boleh putus selama 6 bulan. Itu pun karena saudara saya baru datang, saudara saya orang medis, datang dan lihat karena dia bisa ambil sendiri obat itu di puskesmas, jadi langsung dikasih, jadi nggak perlu datang, adik saya harus ke pasket ke apa. Nah, di proses itu mulai dia langsung cepat jalan. Jadi intinya pada sampai dengan 6 bulan pertama adik saya nggak menggunakan obat medis. Jadi ada 2 tadi, kakak saya dengan obat medis, kalau adik saya ini tidak tanpa obat medis di 5-6 bulan pertama. Hanya menggunakan itu, dan itu pun on off ya Bapak Ibu, karena kan saya yang support kadang-kadang, oh iya ternyata belum dibeli lagi nih produknya, karena kan lumayan, sehingga ada sempat satu waktu adik saya juga sempat berhenti beberapa hari ya, karena saya telat kirim produknya. Itu yang bisa saya cerita. Jadi kalau tadi penjelasan Mbak Ana tentang produk ini untuk meregenerasi sel, ya kan, terus untuk mengembalikan saraf-sarafnya, ini terjadi sama adik saya ini. Jadi 2 hal inilah yang akhirnya buat saya ya insya Allah ini produk memang bagi saya dan keluarga ya ini sangat membantu, dan ini udah lebih dari apapun gitu loh, lebih dari bonus-bonus yang lain, lebih dari perjalanan-perjalanan keluarga yang lain, karena keluarga saya dua-duanya menjadi bisa beraktivitas kembali. Ya ini satu lagi yang nggak kalah penting adalah semangat sih, yang saya lihat adalah semangat sehat dari adik saya dan anak saya. Mungkin kalau obat ini hanya dikonsumsi tapi nggak ada semangat untuk sehat, dan juga nggak ada ikhtiar dalam doa dan juga dalam keyakinan kakak saya, juga mungkin nggak akan terjadi. Itu sharing saya, Mbak Gita. Masya Allah, luar biasa Mbak Ana. Ini benar-benar jadi ada ikhtiarnya, ada upaya terbaik dari keluarga menghadirkan kedua produk tadi, dan ada kekuatan semangat dari adik Mbak Aria, luar biasa. Nggak semua bisa. Dan ini sudah terbukti ya Mbak Aria. Halo. Ya, jadi kalau ini adik saya juga akhir tahun lalu udah pergi ke sini dari Palembang ke Jakarta. Kebetulan adik saya ini tinggalnya di Palembang. Nah, insya Allah minggu depan dia akan datang ke sini, lebarannya di sini. Jadi kalau misalnya kita mau diskusi, jadi memang betul-betul saya juga sampai nggak nyangka gitu, dan dia pun nggak nyangka sampai dia bisa. Hai, waalaikumsalam. Nah, ya, jadi saya juga nggak nyangka ini bisa terjadi. Jadi alhamdulillah saya hanya sharing. Semoga ini juga bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu semua, bagi keluarga atau tetangga atau kolega atau halayak banyak di luar sana yang mungkin membutuhkan informasi. Jadi ini niatan saya akhirnya setelah terjadi 2 kali seperti ini di keluarga saya sangat yakin bahwa dengan sharing yang tadi Mbak Wani bilang, itu kita bisa membantu lebih banyak orang. Ya, jadi sharing inilah yang saya jadikan kekuatan untuk berbagi, karena saya sangat yakin di luar sana seperti adik saya ini banyak yang masih mengharapkan sehatnya itu kembali gitu, yang masih mengharapkan aktivitasnya itu kembali, itu banyak sekali.
Dan Benar, tugasnya benar. seperti yang tadi Mbak Wani bilang, ya udah sharing aja. Dan inilah yang kita lakukan. Saya balikin ke Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana kesempatannya. Keren Masya sekali. Allah, ceritanya Mbak Ari memang menginspirasi ya. Meskipun berulang kali saya diceritain oleh Mbak Ari ini, tetapi memang benar-benar ini yang terjadi teman-teman. Jadi Bapak Ibu, AFC datang ke Indonesia itu ternyata membawa kabar baik. Kabar berita baik bagi orang-orang yang sudah pasrah dengan penyakitnya, sudah capek dengan obatnya. Ternyata kami membawa kabar gembira ini kepada seluruh orang-orang yang sudah pasrah tadi, bahwa ada loh kesempatan untuk memperbaiki kesehatan kita, kemudian memberikan harapan hidup yang lebih sehat. Karena kalau hidup panjang tapi diisi sakit-sakitan kan juga tidak semua orang impikan itu ya. Yang diimpikan orang-orang adalah hidup panjang dengan kesehatan yang prima gitu. Tadi Mbak Ari sempat bilang bahwa pada saat pertama ditawarin produk ini, Mbak Ari bilang ini bukan prioritas utama. Benar Bapak Ibu, karena orang-orang saat ini prioritas utamanya adalah investasi properti, investasi emas, investasi saham. Mereka lupa ada namanya investasi yang bisa memproteksi semua investasi mereka tadi, yaitu investasi kesehatan. Pada saat kita lupa tidak menyiapkan investasi kesehatan, akhirnya ketika penyakit-penyakit yang tadi disebutkan Mbak Ari dan disaringkan oleh Mbak Wani datang pada kita atau keluarga, akhirnya apa? Tergerus semua investasi yang sudah kita miliki Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar obrolan di sharing ini, tapi ini cerita yang dialami oleh teman-teman saya. Akhirnya rumahnya dijual, tanahnya dijual, apartemennya dijual untuk mengobati sakit jantung bapaknya. Gitu. Nah, ada lagi testimoni, kalau itu tadi Mbak Ari dan Mbak Wani, keluarganya menggunakan perpaduan antara subarasi dan usukusi. Ini ada testimoni lagi Bapak Ibu. Nah, Mas Agung ini ada juga di komunitas The Miracle Family. Mas Agung ini mengkombinasikan usukusi dan serum. Usukusinya diminum rutin, serumnya dipakai rutin juga, gitu. Usukusi ini ada kandungannya DNA salmon. Ini yang membuat kulit Mas Agung semakin lama semakin baik. Terus kemudian jerawat batunya gimana kok semakin lama semakin pulih? Ternyata di usukusi itu ada kandungan lain, yaitu ekstrak pineapple, ekstrak nanas, itu yang membuat jerawat-jerawat batu. Jerawat batu saja bisa loh dibikin kempes sama si usukusi, apalagi jerawat-jerawat yang berutusan biasa. Seperti itu. Nah, dari produk sudah sangat yakin ya Mbak Vita ya, ada testimoninya, terus kemudian ada paten fungsinya, karena kalau testimoni itu masing-masing orang berbeda-beda. Tapi kalau paten fungsi yang saya sebutkan tadi akan diterima oleh semua orang yang mengkonsumsi superfood ini dalam dosis tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, seperti itu. Oke, luar biasa. Ini salut sekali sama penemunya dan alhamdulillah bisa terbukti membantu ya Mbak Ana ya. Iya. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Artinya kita mengenal produk yang jelas-jelas bisa menjadi salah satu solusi daripada hanya mengandalkan obat-obat dokter saja gitu ya. Atau ke rumah sakit dan sebagainya yang memakan dana yang cukup besar ya. Oke Mbak, di luar produk ini pasti ada sistem, ada bisnis yang dilakukan yang saya yakin yang membuat tadi Mbak Wani berhasil dapat bonus, dapat penghasilan banyak. Jadi ekstra dari effort untuk jadi sehat, rupanya bisa mendapatkan bisnis yang sehat juga gitu. Iya, iya Mbak Vita. Jadi gini Mbak Vita, siklus hidup manusia itu kan dari lahir, bayi, produktif, dewasa, tua, mati. Itu siklus hidup ya Mbak, bukan kodrat ya, siklus hidup. Tetapi di antara itu ternyata ada masa ini, transisinya. Masa transisinya saat ini adalah sakit dan tidak punya duit, gitu. Jadi di situ kita ada masa transisi di sakit dan nggak punya duit. Ternyata AFC ini punya solusi juga, selain semakin sehat, kita semakin sehat, atau kita juga semakin sehat Mbak Vita. Nah, seperti ini bisnisnya Mbak Fit. Gimana tuh? Gimana? Ini ada perbandingan Mbak Vita. Seandainya satu orang ya, Mbak Vita lah ya, punya uang 20 juta. Punya uang 20 juta.
di sini ada perbandingannya. Mbak Vita mau bisnis konvensional atau Mbak Vita mau buka franchise. Gitu. Kalau misalnya buka franchise 20 juta ini katakan kebab ya Mbak ya, kebab aja yang 25 juta. Karena kalau kita ngomongin kopi kekinian dan lain-lain itu lebih besar dari ini. Nah di bisnis kebab ini Mbak, itu kita harus menyiapkan gaji karyawan. Iya, kalau omsetnya sesuai dengan keinginan kita ya. Karena saat ini ya di Indonesia itu kan semua dikendalikan oleh keinginan pembeli. Jadi kalau sudah bergeser, trennya sudah bergeser, yang tadinya kebab ini melejit, bergeser ke makanan lainnya atau minuman lainnya gitu. Jadi gaji karyawan tetap harus dikeluarkan. Sementara kalau omsetnya nggak sesuai, labanya nggak sesuai, ya tetap kita harus keluarkan itu dari kantong si pemilik, gitu Mbak. Terus kemudian harus menyiapkan tempat, sewa tempat. Nah, ini penting juga karena kalau kita salah sewa pembidik pangsa pasarnya, kita salah, maka ya omset yang sudah kita rancang itu nggak akan sesuai gitu, nggak akan sesuai dengan planning kita. Terus biaya operasional. Biaya operasional ya listriknya, ya segala macamnya itu Mbak Vita. BEP-nya berapa lama? 24 bulan. Ini paling cepat, Mbak. Paling cepat. Ya? 2 tahun. 2 tahun, 24 bulan. Nah, tentu saja di sini pembandingnya adalah bisnis kesehatan AFC. Di mana di bisnis ini yang tadi Mbak Wani bilang ada bonus harian. Kalau Mbak Wani 6 jutaan, di sini itu bonusnya itu ada namanya bonus sponsor, kemudian bonus pairing, kemudian yang di total per hari itu sampai 22 juta loh Mbak. Karena dalam 1 bulan, ya 1 bulan itu yang maksimal itu 660 juta. Ya, jadi kalau tadi saya dan Bapak Ibu terkejut ada bonus harian, penghasilan harian 6 juta, ternyata di AFC ini peluangnya malah hariannya 22 juta Mbak Vita. Jadi 660 juta per bulan. Terus yang paling utama lagi, hak bisnisnya seumur hidup. Iya, hak bisnisnya seumur hidup. Nah, kira-kira berapa sih yang harus kita investkan untuk superfood kesehatan ini? Teman-teman, Bapak dan Ibu bisa memilih sendiri berapa yang akan diinvestkan. Kami di sini mempunyai 3 pilihan. Ada yang 1 paket, ada yang 3 paket, ada yang 6 paket. Jadi ada yang 2 box. 2 box itu cukup lah ya untuk terapi hanya 1 bulan, tapi belum maksimal. Tadi yang saya bilang paten fungsinya belum maksimal diterima oleh sel-sel kita. Yang paling maksimal adalah yang paket Diamond 6 paket. Ini 12 box, cukup untuk konsumsi 6 bulan. Konsumsi kita sendiri atau kita berikan kepada, kayak tadi Mbak Arim, bukan yang mengkonsumsi pada saat itu, tapi diberikan kepada kakaknya atau adiknya, adik angkatnya tadi. Nah, berapa paket yang harus diinvestasikan? 1 paket itu antara 3,3 sampai 3,5 juta. Kalau yang 3 paket 9,9 sampai 10,5 juta. Yang 6 paket ini 20,4 juta. Itu. Silakan Bapak dan Ibu pilih karena Bapak Ibu yang tahu sendiri kira-kira produk ini digunakan untuk keluarganya atau untuk diri sendiri. Yang jelas mau ambil paket berapapun hak bisnisnya sama. Seumur hidup, tidak mati, tidak hangus, hak bisnisnya sama. Gitu. Dan bisa diwariskan ya? Betul, bisa diwariskan. Ini pengalaman kakak saya sendiri Mbak yang mengajak saya di AFC ini. Beliau tahun lalu ya, beliau meninggal. Ternyata bonus hariannya tetap diterima oleh ahli waris, oleh ponakan-ponakan saya. Masya Allah. Setiap hari kakak saya menerima terus bonus tersebut. Jadi benar-benar pasif income saat kita sudah tidak melakukan apa-apa, iya diwariskan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya tahu dan Bapak Ibu tahu bahwa nyaris 90% orang itu gagal dalam bisnis network marketing. Ya, percaya nggak? 90% gagal dalam bisnis network marketing. Kenapa? Karena mereka nggak tahu caranya.
Tetapi di komunitas ini, The Miracle Family, tahu caranya. Kami akan sharing caranya, kami akan berikan link Zoom-nya kepada para pengundang Bapak dan Ibu, dan nanti para pengundang Bapak dan Ibu yang akan menyebarkan linknya ke WA masing-masing. Itu Mbak Wita dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Wita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Jadi kalau saya simpulkan nih ya, luar biasa banget. Komunitas yang satu ini, The Miracle AFC, The Miracle ini, modalnya sangat terjangkau. Benar nggak Mbak? Dan yang bikin menarik, modalnya relatif kecil, potensi income-nya luar biasa. Dan bisa diwariskan, itu satu hal yang luar biasa. Kemudian tempatnya fleksibel ya Mbak Ana ya, nggak perlu gudang tertentu. Kalau tadi kantor karena memang sudah besar, maka The Miracles sudah mendedikasikan sebuah kantor oleh couplepreneur kita untuk kita bisa menjadikan tempat pertemuan. Tapi kalau gudang untuk numpuk barang tidak perlu, semua ada di AFC Office gitu ya, atau di stokis. Kemudian tidak ada resiko, relatif kecil sekali resiko. Resikonya kalau kita ya tidak melakukan bisnis dengan baik, maka muncul resiko itu. Tidak ada tutup poin. Kemudian support sistemnya, ini yang luar biasa. Tadi mungkin nanti kalau ada penjelasan waktu lebih banyak, bisa lebih dalam kita dapat ya. Dan terbukti sudah banyak yang berhasil. Tadi anggotanya sekitar berapa ratus member sudah, berapa ratus ribu member sudah. Dan pencapaian tertinggi sudah setahun, apresiasi yang dikeluarkan adalah sampai di 3,5 M. Belum termasuk penghasilan per hari. Dan karyawan tidak perlu. Kenapa? Karena dengan sendiri saja tadi Mbak Wani menceritakan, beliau cerita sana sini dan lain sebagainya sudah bisa menghasilkan 6 juta per bulan. Kita nggak perlu stok barang lagi karena itu tadi semua ada di AFC. Dan kita jelas dapat bonus harian, dapat reward jalan-jalan, dapat gold, dapat kecantikan, produk-produk kecantikan, yang pasti dapat sehat gitu. Dan yang harus dicatat bisnis ini bisnis umur hidup dan dapat diwariskan. Itu kalau bagi saya yang penting seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Yang kita harus tahu adalah kita sudah mempersiapkan yang terbaik buat hidup kita. Oke, Bapak dan Ibu yang saya sayangin, demikian sharing session tentang bagaimana mencapai sukses dari segi sehat, kemudian yang penting adalah dapat juga penghasilan, dan kalau saya, yang paling penting lagi adalah bisa membantu orang lain lebih sehat dan lebih makmur. Seperti tadi Mbak Ari menolong saudaranya, kemudian Mbak Wani membantu suaminya, belum lagi pihak-pihak lain yang terbantu karena penghasilannya juga menjadi luar biasa. Saya yakin kita semua mengharapkan adanya bebas finansial, tubuh yang sehat, dan banyak sekali contoh kita bisa berbuat lebih banyak buat orang lain. Nah, pada sesi kali ini, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan teman-teman yang baru bergabung hari ini, menghubungi teman-teman atau Bapak Ibu yang mengontak Anda, dan segera mengambil keputusan untuk bergabung bersama The Miracle. Nanti sesudah ada yang memutuskan hari ini, kita akan coba breakout room. Tapi kalau memang mau membagikan lagi besok, kita sudah ada sesi NDO ya Mbak Ari, besok pagi. Nah, tadi Mbak Ana sudah bilang kan, kita tidak hanya punya produk yang bagus, tapi kita punya sistem. Kita mendampingi, mengajari, sampai bisa sukses. Nah, itu juga komitmen kita. Dan mudah-mudahan kita bisa maju dan sukses bersama. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi kami persilakan buat Bapak Ibu, kalau ingin closing, ingin menjadi part of us, menjadi sukses bersama di The Miracle, silakan menghubungi Bapak dan Ibu yang sudah mengundang, dan nanti akan mendapatkan penjelasan lebih detail. Besok di hari Minggu pukul 10, kita akan ada sharing session bagaimana menjalankan bisnis ini, mengundang, Anda akan diajarin bagaimana mengundang, dan juga tentunya tentang bagaimana melakukan closing dan berbisnis dengan sehat di The Miracles. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Bapak Ibu? Ada komen? Mudah-mudahan
sudah cukup jelas. Mbak Anis, atau ada lagi yang mau ditambahkan? Paling di akhir kalau mau foto bareng silakan, Vita. Aduh, asik foto bareng. Saya izin close PowerPoint Ada dulu 30 ya. peserta ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu Halo, apa yang kita Ibu. sampaikan Ibu, ini. sebelum ditutup saya mau nanya, Bu, bisa, Bu? Silakan. Boleh, Bu Rosmina, silahkan. Iya, Bu. Gini, Bu. Aduh, saya selama mengikuti tadi tuh deg-degan kayak orang baru jatuh cinta gitu. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Deg-degannya gini, Bu. Orang-orang di sekitar saya kan banyak juga berpenyakitan yang parah ya. Tapi yang saya mau pengen tanyakan ini ada beberapa bulan yang lalu ada temen itu dia mendapatkan seorang anak dengan bantuan saya gitulah, karena ada seorang ibu yang anaknya sudah 8 terus dia nggak sanggup ngurus. Itu saya yang membuka jalan, saya tunjukkan kepada ibu ini. Nah, pada saat bayi ini lahir itu sehat, Bu, nggak ada apa-apa. Selang belum sebulan ya, beberapa minggu itu bayinya itu sakit gitu, sakitnya kayaknya parah ya, sangat parah. Terus susu juga nggak sembarangan. Susunya itu karena dia kan nggak mungkin minum ASI dari si ibu ya, karena memang sudah dipisah, karena diambil kan akan dibawa jauh dari ibu kandungnya. Karena memang diangkat, diadopsi gitu, Bu. Nah, tiba-tiba si bayi ini sakit, susunya juga nggak boleh sembarangan, harus kalau susu sapi biasa atau susu kedelai biasa juga nggak bisa. Jadi ada satu susu yang sangat mahal sekali yang harus dikonsumsi si bayi, ya. Terus imunnya semakin turun dan diagnosa dokter ini si bayi kalau nggak ini bisa sakitnya itu sampai dewasa lah gitu ya. Nggak, kalau menurut dokter sih nggak bisa sembuh gitu. Nah, apakah ini si bayi yang cocok ya dikonsumsi si bayi ini supaya dia bisa stabil kembali? Karena pada saat lahir memang dia nggak ada penyakit gitu, tapi tiba-tiba kok dia terkena penyakit yang sangat mengerikan dan berbahaya kalau mendengarnya ya, Bu ya. Tolong, Bu, bagaimana pencerahannya? Mungkin saya bisa bagikan sharing ini ke ibu yang mengangkat anak ini, ya mungkin bisa bergabung gitu. Sebenarnya masih banyak juga, Bu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga seorang anak ya, dia itu seperti bawaan lahir juga atau apa, tapi kayak ada kelainan. Jadi agak gimana ya, agak lemot gitulah ya, kita iniin agak lemot dan wajahnya tua gitu. Apakah ada produk yang ini dan bisa dikonsumsi oleh kedua anak ini? Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rusmina pertanyaannya. Jadi ada 2 case tentang anak-anak ini ya. Iya. Oke, Mbak Ari mungkin bisa membantu menjelaskan. Mbak Vita, makasih Bu Rosmina untuk pertanyaannya. Mungkin saya bisa bantu sharing aja ya, Bu ya. Yang pertama, produk kita ini bukan obat ya, Bu. Sekali lagi. Iya, betul. Kepada Bapak Ibu semua, ini bukan obat yang bisa menyembuhkan. Itu yang pertama. Kalau kita kembalikan lagi kepada paten dari fungsi produk-produk ini sendiri, itu pertama adalah untuk meningkatkan imun. Artinya apapun yang terkait dengan yang tadi Ibu ceritakan bahwa anak ini imunnya menurun ya kan dan sebagainya. Iya, betul. Kenapa kita ada paten fungsi? Kalau dari paten fungsinya, usus-usus bisa meningkatkan imun. Kenapa bisa meningkatkan imun? Karena yang diaktifkan adalah tentara-tentara sel yang tadi Mbak Ana ceritakan yang namanya NK sel. Jadi setiap manusia itu kita punya tentara yang menjaga imun kita supaya imun kita tetap bagus dan tetap naik, ya kan? Tapi pada saat imun kita turun berarti ada sel-sel yang tidak bekerja dengan baik. Satu itu fungsi dari produk ini ya Bu ya. Nah yang kedua produk kita salah satunya adalah untuk meregenerasi sel. Maka tadi kalau kejadian dari adik saya, kenapa kok adik saya bisa jalan? Kalau saya ngelihatnya, oh ternyata manfaat dari regenerasi sel-sel yang ada di dalam produk ini bekerja dengan baik dan memang paten. Karena menimbulkan kembali sel-sel saraf yang memang sudah terputus, yang memang mungkin sel-sel sarafnya sedang tidur.
sedang tidak bekerja. Nah, ini diaktifkan kembali untuk meregenerasi sel-selnya. Lalu dilancarkanlah peredaran darahnya. Pada saat dia nggak bisa jalan, itu karena peredaran darahnya menjadi lancar, racun-racun di dalam tubuhnya yang menghambat untuk peredaran darahnya itu sudah terbuang. Nah, apakah produk ini bisa untuk anak yang Ibu ceritakan tadi? Jujur, kami tidak tahu apakah itu bisa membantu atau tidak. Tapi kalau lihat dari manfaat dan paten fungsi yang ada di dalam produk ini, secara manfaat produk bisa meregenerasi sel, artinya bisa membantu untuk meregenerasi sel setiap orang tergantung dari metabolisme tubuh setiap orang masing-masing. Yang ketiga, produk ini tidak ada bahan-bahan yang membahayakan, sehingga secara manfaat produk dan keamanan produk ini tidak ada indikasi untuk terjadinya komplikasi terhadap bahan-bahan kimia lainnya karena tidak ada kandungan kimianya, dan itu bisa dibuktikan dari surat-surat atau izin-izin dan sertifikat-sertifikat yang kita punya. Sehingga baiknya untuk anak-anak, produk ini karena bukan obat dan karena bukan dari bahan-bahan kimiawi, tidak ada dosis tertentu yang memang harus digunakan oleh umur sekian harus dosisnya ini. Umur sekian dengan berat badan sekian harus dosisnya segini. Nah, di produk ini tidak ada dosisnya. Sehingga produk ini bisa digunakan oleh siapapun, baik ibu hamil, ibu menyusui, ya kan, terus juga anak-anak balita, orang tua, juga untuk misalnya orang yang sedang sakit, orang yang sehat. Jadi produk ini memang betul-betul produk makanan yang bisa membantu manfaat-manfaat yang tertuang di dalam paten fungsi yang tadi disebutkan. Sehingga kalau misalnya apakah bisa membantu dengan sakit yang seperti abang saya nih yang kena stroke, ya kalau kita lihat bukan menyembuhkan stroke-nya, tapi ternyata yang dibantu oleh produk ini, peredaran darahnya jadi lancar, ya dia bisa jalan lagi, darahnya sudah tidak mengental, karena di sini kan kita ada paten fungsi untuk menghindari pengentalan darah. Ternyata abang saya sudah nggak kena stroke lagi, saraf-sarafnya berjalan, ternyata sel-sel di dalam otaknya sudah bekerja dengan baik, makanya dia sudah bisa berpikir dan berucap lebih lancar, ya kan? Jadi yang saya bisa sharing kepada Bapak Ibu semua hari ini adalah produk ini sekali lagi bukan obat, tapi kita tidak ada kaitannya dengan obat-obatan medis yang bisa menyembuhkan sakit mah, menyembuhkan diabetes, menyembuhkan jantung, bukan. Termasuk yang diabetes, yang dikerjakan oleh produk ini adalah bagaimana meregenerasi sel-sel di dalam pankreasnya produk ini. Jadi ada sel pankreas kita. Jadi kalau orang diabetes itu kan pankreasnya rusak tuh. Pankreasnya rusak, sel-sel pankreasnya tidak bekerja sehingga tidak bisa mengkonsumsi insulin sendiri kan. Makanya dia butuh obat, butuh insulin, suntikan insulin atau obat penurun gula darah, ya kan. Nah, tapi dengan rajin konsumsi produk ini, kalau lihat dari patennya, meregenerasi sel, berarti sel yang mana yang diregenerasi? Sel yang ada di pankreas, mungkin maaf suaminya Mbak Wani. Sel pankreasnya sekarang sudah aktif lagi ya, karena konsumsi produk ini yang ada paten fungsi regenerasi selnya menjadi aktif lagi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk kita ini misalnya, wah ini ada obat paten, ada obat ini. Jadi kita bukan ke sana, dan produk ini untuk dikonsumsi oleh kita sebetulnya. Kenapa? Kita tidak menjual produk ini ke siapapun. Jadi pada saat Bapak Ibu bergabung di sini, sesungguhnya Bapak Ibu sedang menginvestasikan kesehatan untuk diri kita sendiri. Nah, saat saya dan keluarga saya menginvestasikan kesehatan, maka saya bisa bercerita bagaimana produk ini bekerja untuk tubuh saya dan tubuh adik saya. Jadi kita mengajak Bapak Ibu di sini untuk ikut merasakan, yuk konsumsi produk ini, dan apa yang akan dirasakan oleh Bapak Ibu masing-masing berbeda, dan silakan ceritakan. Mungkin itu Bu Rosmina yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan membantu pada saat misalnya ingin memberikan harapan atau ingin menjadi solusi buat anak yang sedang sakit. Insya Allah kita sama-sama konsumsi, kita sama-sama berikhtiar, ya kan? Semoga produk ini jadi wasilah Allah untuk kesembuhan dan kesehatan kita, dan juga menjadi ladang kita untuk berbisnis, dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Berarti untuk bayi bisa ya Bu ya? Untuk bayi bisa ya? Betul Ibu, karena kita tadi Dosisnya aman Bu ya, tadi Mbak Ana udah jelaskan bahwa kita aman, tidak ada antibiotik, kita tidak ada bahan kimia, tidak ada radiasi nuklir, tidak ada juga kandungan yang membahayakan, sehingga ini aman untuk setiap orang karena ini makanan. Oke, makasih Ibu. Terima kasih Bu Rosmina, makin mantap ini harusnya ya, informasi udah jelas.
Baik, sekali lagi kepada Bapak Ibu, dapat menghubungi masing-masing rekan yang telah mengontak Anda besok. Bagi yang sudah bergabung, sudah menjadi member, selamat buat Mbak Tris yang barusan memutuskan untuk bergabung. Mudah-mudahan diikuti oleh yang lain juga yang akan memutuskan hari ini bergabung. Besok jam 10 kita ada sesi NDO yang akan menjelaskan lebih detail tentang bisnis ini, mulai dari produknya, kemudian mulai dari bisnisnya, gitu ya, dan semua keuntungan dan lain sebagainya, serta sistemnya yang luar biasa. Kalau tidak ada pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih atas semua perhatian. Allah sudah meringankan langkah Bapak Ibu untuk mengikuti acara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk banyak orang, jadi berkah, dan tentu saja insya Allah dimudahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi bagi yang berpuasa, kami mengucapkan selamat berpuasa Ramadan, mudah-mudahan sehat dan tuntas sampai akhir, mendapatkan berkah, dan juga selamat buat yang merayakan Paskah besok. Mudah-mudahan damai sejahtera di bumi kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto nggak, Mbak? Oh iya, karena aku tadi sudah mau moto, jadi aku lupa untuk foto lagi. By the way, terima kasih Mbak Wani, ku sayang. Terima kasih Mbak Ari, Mbak Ana, Mbak Anis. Pak Yusuf boleh nggak foto? Yang sudah 5 kali. Silakan Pak Yusuf. berpartisipasi. Oke. Nah, ibu-ibu ini salah satu kebersamaan miracle ya. Kita harus foto. Please open Yusuf, your silakan Pak cam. Yusuf. Mbak Nona, Pak Ferry, Mbak Sasi, Mbak Elisa, Kodet, Pak Saiful, apa kabar? Pak Saiful di Salam kenal. Medan. Assalamualaikum. Mbak Tris, ayo buka kameranya. Mbak Tris, Mbak Nona. Pak Eko, ayo dibuka yuk. Terima kasih Pak Eko. Makasih. Oke, silakan. Hitungan 1 sampai 5, setiap hitungan ganti gaya, oke? Baik. Silakan Sebentar. buka kamera. Sebentar. Artis ibu kota belum siap rupanya. Sebentar. Dengar suara saya kan? Dengar, Pak. Oke, ya, mulai 1. Oke, Tris nggak buka, Mbak lanjut. Tris. 2, gaya berikutnya. Tapi ini kan 2 layar, Pak nih. Oke, sebentar aku kok wajahnya sama ya. Layarnya besar di sana, Fit. Oh gitu, mantap. Oke, Yeay. Ini di kantor Tris ini. buka kamera. Halo Bandung. Halo, iya. Mbak Tris, salam kenal. Salam kenal semuanya. Terus kita gaya foto dulu ya, Mbak Tris. Yuk. Pane. Oke, sebentar, baru 2 ya. Gaya ketiga. Oke, lanjut. Gaya keempat. Tidak. Oke, lanjut terakhir. Tidak di Bukit Tinggi. Yes. Terakhir paling heboh. Pasti bisa. Oke. Oke, terima kasih, Pane. Terima kasih semua. Terima kasih. Salam sehat. Pak Irma, Mbak Irma di Ciamis. Pak Saiful, terima kasih di Medan. Terima kasih ya Pak Saiful. Semuanya. Terima kasih Mbak Fitri. Mbak Intan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Pak, hati-hati di jalan. Terima kasih, dadah. Pak Rosmina. Assalamualaikum. Mbak Tri. Ya, Pak nih. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Ya, Mbak Sama. Dadah. Mbak Barsi, makasih. Ya. Dadah.